Selamat pagi adik-adik, kakak-kakak, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna saat ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya adik-adik, kakak-kakak ya. Walaupun saat ini kita masih beribadah secara virtual, namun kita yakin bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Yang kecil mengerti nama Kau lebih indah dan suci abadi. Pujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Serahkan diriku. Aku mengiring Dikau, aku mau ikut Dikau, menjadi murid Tuhan kekal selamanya. Pujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanya kepadamu serahkan diriku. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Kau beri begitu baik dan indahnya. Kalau kami boleh berkumpul semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Saat ini kami mau beribadah, urapi hati pikir kami dengan Roh-Mu yang kudus, biar hadirat-Mu memenuhi setiap ruangan rumah kami. Kami mohon ya Bapa, Engkau selalu beracara di tengah-tengah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, biar Tuhan yang dipuji dan disembah di setiap mulut, bibir, lidah kami, dan seluruh jiwa kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh pimpinan Roh Kudus kami doa ucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Roma pasal 10 ayat 9 sebagai nas pembimbing kita dalam ibadah di saat ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Letakkan dalam firman-Mu, ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu.
benarkan wajah-Mu. Hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Mari kakak-kakak layan dan teman-teman teruna, sebelum masuki pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di surga, kami ucap syukur ya Bapa. Di pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami beribadah. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami ya Bapa, kiranya firman yang akan kami dengarkan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami Bapak, dan berkati juga untuk hamba ya Bapak yang akan membawakan firman. Menserahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu pagi ini terambil dari kitab Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca baik yang menyatakan demikian. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Shalom kakak-kakak lain dan teman-teman teruna, apa kabar? Saat ini kita masuk ke minggu ke-6 sesudah Paskah. Di sini bacaan Alkitab minggu ini terambil dari Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai dengan 6. Dengan tema pelajaran minggu ini adalah manusia yang dipulihkan. Manusia yang dimaksud di sini tuh adalah semua orang tanpa terkecuali, baik itu orang tua maupun orang-orang muda, termasuk usia teruna ini. Manusia yang dipulihkan. Arti dipulihkan itu apa sih, Kak? Dipulihkan diambil kata pulih yang artinya kembali seperti semula, sembuh atau baik kembali atau menjadi baru lagi. Di sini jika kita sesuaikan dengan bacaan Alkitab kita, istilah dipulihkan dapat kita mengerti sebagai telah dipolakannya atau dibentuk kembali oleh Yesus Kristus, citra manusia atau esensi manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Kalau teman-teman baca di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27,
Di situ Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di ayatnya ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Namun, citra manusia sebagai gambar dan rupa Allah ini telah rusak karena perbuatan dosa kita. Menurut teman-teman, sesuatu yang rusak sebaiknya diapakan? Mungkin dibuang, Kak. Andai kan itu diri kita yang rusak, apa kita akan membuang diri kita sendiri? Dan Tuhan itu tidak sejahat itu untuk membuang manusia. Di tangan Tuhan segala sesuatu yang rusak itu diperbaiki, dipulihkan, dibaharui. Begitupun hidup kita di tangan Tuhan. Teman-teman, masih ingat gak upah dosa itu apa? Masih ada yang ingat upah dosa apa? Yang lupa, coba baca atau buka Alkitabnya di Roma pasal 6 ayat 23. Di situ tertulis sebab upah dosa ialah maut. Tetapi Tuhan Allah tidak mengizinkan kita terlalu lama jatuh dalam kubangan dosa. Untuk itu, karunia Allah yang hidup kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita menebus kita dari maut dan memulihkan kita melalui pengorbanan di kayu salib. Tapi Kak, walaupun Tuhan Yesus sudah berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia dan menyelamatkan manusia dari maut, tapi sejak pengorbanan Tuhan di kayu salib hingga sampai saat ini, manusia tetap melakukan dosa, Kak. Apakah dalam perbuatan dosa kita tetap beroleh keselamatan dan kita masih bisa masuk surga, Kak? Kalau iya, berarti kita bebas dong, Kak, melakukan dosa, toh ujung-ujungnya tetap masuk surga. Kan kita sudah beroleh keselamatan dari Tuhan. Kalau pertanyaan kalian, apakah kita tetap beroleh keselamatan dan kita masih bisa masuk surga? Jawabannya iya. Tapi bukan berarti kita dapat seenaknya melukai hati Tuhan dengan terus-menerus berbuat dosa. Kita memang sudah beroleh keselamatan, bahkan sejak kita lahir. Tapi kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan keselamatan yang dari Tuhan ini. Karena sewaktu-waktu keselamatan itu dapat terlepas dari kita jika kita terus-menerus berbuat dosa dan kita tidak membuka diri kepada Tuhan. Tapi Kak, bagaimana cara kita mempertahankan keselamatan yang dari Tuhan itu? Ya, caranya dengan menyenangkan hati Tuhan, dengan kita memiliki relasi intim dengan Tuhan, mempertahankan esensi kita sebagai makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita tahu citra Allah kita adalah Allah yang kudus, mulia, selalu baik, tertib, dan teratur. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah juga harus kudus. Bentuk kekudusan itu kita dapat mulai dengan cara perilaku hidup kita sehari-hari. Misalkan di kondisi pandemi saat ini, contoh kecilnya aja dalam kita beribadah saat ini, walaupun secara online ibadahnya, tapi kita tetap berpakaian rapi, menyiapkan dan membaca Alkitab, dan dalam posisi duduk sebagai bentuk bahwa kita siap beribadah. Sikap-sikap ini yang menunjukkan kita menghargai Tuhan, karena saat kita beribadah artinya kita datang ke kehadiran Tuhan. Tapi kalau dalam beribadah sendiri aja kita tidak teratur, kita tidak disiplin, kita mungkin masih ada notif nih, kita bukan notif HP, atau ibadah tapi layar sebelahnya itu game. Teman-teman percayalah, kalau kalian main game sambil ibadah sudah pasti AFK ya. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman bertanya, Kak, aku takut dan gak mau kalau sampai kehilangan keselamatan yang sudah Tuhan kasih gitu. Tapi saat ini relasi aku sama Tuhan itu renggang, Kak. Tapi aku gak mau kehilangan keselamatan dari Tuhan. Bahkan hidupku masih gini-gini aja gitu.
ngelakuin dosa lagi, bahkan mengulang dosa yang sama. Aku harus gimana ya kak? Yang pertama-tama yang harus teman lakukan adalah kita harus sungguh-sungguh dulu terima Tuhan Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita mau membuka diri kepada Tuhan. Pelan-pelan kita mulai rajin berdoa lagi, ngobrol sama Tuhan tentang apapun itu. Saat kita mau berbicara sama Tuhan tuh nggak harus melalui doa. Jadikan Tuhan itu sebagai teman curhat kalian. Misalnya kalian lagi di tengah kondisi, mungkin saat ini kalian lagi menghadapi ujian atau segala macam, dan kalian ngerasain dapat soal yang susah. Aduh Tuhan, aku nggak bisa jawab soal ini Tuhan, aku harus gimana? Terus Tuhan bantu aku untuk ingat-ingat lagi pelajaran yang udah aku pelajari. Cara nggak langsung itu kalian sedang berkomunikasi sama Tuhan. Buka atau bangun relasi dengan Tuhan, nggak hanya dengan doa, dengan kita selalu cerita setiap kita menghadapin kesulitan apa, kita ngobrol sama Tuhan. Lama relasi itu akan terjalin ya. Karena keselamatan yang ingin kita peroleh itu tuh datangnya dari Tuhan. Dan keselamatan yang diberikan itu hanya diberikan pada orang-orang yang mau bertobat. Karena tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Mungkin ada dari kalian yang bertanya-tanya, bagaimana cara Tuhan memulihkan manusia, atau bagaimana hidup orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan? Hal apa yang kita dapatkan dari pemulihan yang dari Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan ini, aku mau ambil kisah dari pengalaman bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. Sebenarnya teman-teman ada yang masih ingat nggak kisah ini? Dimana bangsa Israel menjadi budak di Mesir selama lebih dari 400 tahun, dan Allah pernah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan membawa berkat kepada semua manusia. Namun pada masa itu bangsa Israel masih menjadi budak di tangan orang Mesir. Untuk itu Tuhan membebaskan bangsa Israel dan memberi itulah kepada bangsa Mesir untuk menggenapi janjinya dengan Abraham. Kalau teman-teman baca di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3, di situ Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Di ayat yang ketiga, aku akan memberkati engkau, engkau memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di ayat yang pertama tadi tertulis jelas bahwa Tuhan menjanjikan tanah atau suatu negeri kepada Abraham dan keturunannya. Dan di ayat yang kedua, di situ juga Tuhan berjanji akan membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar dan masyhur, serta bangsa yang menjadi berkat. Namun pada masa itu bangsa Israel telah tinggal dalam perbudakan di Mesir lebih dari 400 tahun. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana hidup selama lebih dari 400 tahun sebagai budak di negeri orang. Bagaimana bangsa Israel mau menjadi bangsa yang besar kalau mereka masih menjadi budak dan belum memiliki tanah atau wilayah untuk tempat tinggal mereka. Untuk itu, untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan menjatuhkan 10 tulah kepada bangsa Mesir untuk melepaskan bangsa Israel dari cengkraman Firaun. 10 tulah ini merupakan malapetaka dan kesengsaraan bagi Firaun dan bangsa Mesir. Tulah ini juga bukti dari janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, seperti yang tertulis di ayatnya yang ketiga, bahwa Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk bangsa Israel. Karena bangsa Mesir telah
buat sengsara bangsa Israel dan tak ingin membebaskan bangsa Israel. Untuk itu Tuhan menjatuhkan 10 tulah bagi bangsa Mesir, dan 10 tulah ini sebagai bukti juga tanda kebesaran, kuasa dan mukjizat Tuhan, bahwa Tuhan Allah akan menghukum setiap orang yang tidak taat kepadanya serta berkeras hati menentang perintah dan kehendaknya. Di sini juga bukti bahwa Allah Israel adalah Allah satu-satunya, Allah yang benar dan berdaulat, yang kuasanya tidak tertandingi oleh siapapun. Bahkan dewa-dewa yang disembah bangsa Mesir tidak dapat menolong bangsa Mesir dari tulah yang ditimpakan Tuhan Allah. Untuk itu peristiwa pembebasan ini merupakan peristiwa yang luar biasa bagi bangsa Israel. Bahkan peristiwa ini menjadi peristiwa nasional yang penting dan selalu diperingati oleh bangsa Israel. Dari sini terlihat bagaimana karya Allah bagi ciptaannya, terutama bangsa Israel. Hal ini tak terlepas dari rencana keselamatan dan janji Tuhan kepada Abraham. Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Namun karya keselamatan Allah tuh gak hanya berhenti sampai di sini aja. Setelah bangsa Israel dibebaskan, mereka tidak langsung tiba di tanah perjanjian. Mereka harus menempuh perjalanan kurang lebih 40 tahun untuk sampai di tanah perjanjian. Padahal untuk menuju tanah perjanjian itu terdapat 2 rute yang dapat dilalui oleh bangsa Israel. Rute pertama adalah jalur yang paling dekat. Jalur ini disebut jalan kerajaan atau dinamakan sebagai jalan ke negeri orang Filistin. Rute ini menyusuri pantai utara sepanjang Laut Tengah dan Laut Mediterania. Kalau teman-teman baca di Ulangan pasal 1 ayat yang kedua, situ tertulis bahwa jarak dari Horeb atau Gunung Sinai ke Kades Barnea atau Kanaan Selatan hanya membutuhkan 11 hari perjalanan. Jadi jarak untuk menuju ke tanah perjanjian di Kanaan sebenarnya tuh bisa ditempuh hanya sekitar 2 minggu perjalanan. Nah, sedangkan rute kedua jaraknya tuh ribuan kilometer, melewati padang belantara, menyeberang lautan, dan bahkan melintasi gunung. Dan bangsa Israel membutuhkan kurang lebih 40 tahun untuk menempuh perjalanan ini. Karena kita bertanya-tanya, mungkin kita di benak kita sebagai manusia, mengapa Tuhan tidak mengambil jalan pintas gitu? Bukannya dengan memilih jalan pintas, jalannya lebih cepat agar sampai tujuan. Tapi itu semua ada pemikiran manusia. Mengapa Tuhan membuat bangsa Israel harus berjalan berputar-putar menuju Kanaan? Bahkan dalam perjanjian mereka harus mengalami kesengsaraan. Kalau Tuhan memang berkuasa, kenapa Tuhan nggak buat bangsa Israel langsung tiba aja gitu di tanah perjanjian? Sebenarnya kalau Tuhan mau bisa aja Tuhan buat bangsa Israel langsung tiba di tanah perjanjian. Namun Tuhan punya alasan mengapa Ia membuat bangsa Israel harus berjalan berputar-putar menuju Kanaan. Tuhan izinkan bangsa Israel berputar-putar di padang gurun untuk menerima hukum Taurat dan menyaksikan mukjizat-mukjizat Allah dalam perjalanan mereka. Sekaligus mereka dididik untuk mengenal hukum Taurat dan juga memperkuat iman mereka kepada Allah Israel. Karena pada masa itu bangsa Israel yang sudah terlalu lama menjadi budak di Mesir, di mana bangsa Mesir menyembah dewa-dewa, sehingga tak banyak orang-orang Israel yang menyembah dewa-dewa bangsa Mesir juga ya. Untuk itu Tuhan menyatakan segala mukjizat dan kebesarannya untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa tidak ada Allah lain. Dan Tuhan izinkan bangsa Israel mengembara di padang gurun itu adalah bertujuan untuk memperkuat perasaan bangsa dan pembentukan jati diri mereka. Mereka diharuskan pergi mengembara melalui sebuah perjalanan yang berputar-putar untuk menghilangkan mentalitas budak mereka. Bangsa yang telah sekian ratus tahun menjadi budak tidak dapat berubah secara instan atau drastis dalam waktu yang singkat terhadap perasaan rendah dirinya sebagai bangsa budak yang telah terbentuk selama ratusan tahun di Mesir. Teman-teman kalau ingat bahwa bangsa Israel selalu bersungut-sungut kepada Tuhan selama perjalanan menuju tanah perjanjian. Bahkan mereka meminta kepada Tuhan untuk
Lebih baik tidak dibebaskan dan memilih menjadi budak saja di Mesir daripada sengsara di padang gurun. Hal ini menunjukkan bahwa mentalitas bangsa Israel pada saat itu masih mentalitas budak, di mana mereka tidak berani survive dan takut akan hal-hal yang ada di depan mereka. Padahal mereka tahu Tuhan selalu menyertai mereka. Dengan lamanya waktu perjalanan inilah Tuhan membentuk dan menanam suatu identitas baru bagi bangsa Israel untuk menjadi identitas orang-orang yang merdeka atau sebagai bangsa yang merdeka. Bangsa Israel tidak akan menjadi bangsa yang besar dan kuat hingga sampai saat ini kalau bukan karena pembentukan Tuhan atas bangsa Israel. Teman-teman taruna, memang jalan manusia berbeda dengan jalan Tuhan. Rencana Tuhan juga bukan rencana manusia. Tuhan punya rencana ilahi bagi umatnya. Dengan mengambil jalan berputar, Allah mengizinkan bangsa Israel secara bertahap menghadapi berbagai macam kesulitan kesengsaraan yang dihadapi bangsa Israel selama perjalanan menuju tanah perjanjian itu, karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap perintah, bimbingan, dan hukum-hukum Allah. Selain itu, Allah mengajarkan kepada bangsa Israel untuk selalu mau dipimpin dan bergantung kepada Tuhan. Bahkan Allah sendiri yang menuntun umatnya menuju ke Kanaan. Kalau teman-teman baca di Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21, di situ tertulis bahwa Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan dan tiang api ini berfungsi untuk penuntunan perjalanan bangsa Israel. Tiang tersebut menuntun bangsa Israel ke tempat yang sama sekali belum pernah mereka lalui. Tiang itu ada dan selalu di depan mereka setiap saat. Ini adalah bukti bahwa Tuhan selalu menyertai dan memelihara bangsa Israel. Bahkan Allah pernah menyatakan dirinya dan kehendaknya berupa undang-undang di Gunung Sinai, sampai akhirnya di perbatasan sungai Yordan di dataran Moab. Di situ Tuhan pakai Musa dengan luar biasa untuk memberikan wejangan kepada bangsa Israel, walaupun pada akhirnya Musa tidak diperkenankan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Namun Musa ingin memberitahukan hal-hal penting bahwa kepada semua umat Israel tentang perjanjian Allah dan hukum-hukumnya, kepada angkatan yang baru, bahwa apa yang hendak disampaikan Musa sebagai wejangan kepada bangsa Israel ini adalah menyangkut eksistensi atau masa depan bangsa Israel. Di sini Musa mengatakan bahwa dan meminta kepada mereka supaya tetap taat dan setia pada Allah. Kalau teman-teman baca di Ulangan pasal 29 ayat yang ke-18. Karena bila mereka melanggar perjanjian dengan Allah, maka Dia akan menurunkan malapetaka atas mereka. Kalau teman-teman baca di Ulangan 29 ayatnya ke-19 sampai 26, di situ tertulis. Kini bangsa Israel diperhadapkan oleh Musa adalah berkat apabila mereka taat dan setia melakukan perjanjian serta segala perintah Allah. Musa akan memperhadapkan hukuman untuk Allah jikalau Israel tidak taat dan tidak setia atau membelakangi Allah dengan menyembah kepada ilah-ilah bangsa lain. Kalau teman-teman kakak lain lihat di Ulangan pasal 30 ayatnya 1 sampai 6, di sini menjelaskan tentang seruan agar Israel senantiasa kembali kepada Allah. Pertobatan akan mendatangkan pembaruan kepada tanah atau tempat Israel berada. Kalau teman-teman lihat di ayatnya yang ke-6, di situ tertulis bahwa pembaruan atau pembangunan kembali akan akibat ketidaksetiaan, berarti pemulihan yang penuh dari Allah. Ketaatan adalah salah satu bukti bahwa kasih Israel kepada Allah akan memberi sumber kekuatan kepada Israel agar bisa taat kepadanya dan supaya mereka tidak bersandar kepada kemampuan mereka sendiri. Wejangan yang diberikan Musa ingin di sini mengingatkan kembali tentang betapa berartinya perjanjian Allah yang diikat
dengan bangsa Israel di Gunung Sinai, di mana ketaatan dan kesetiaan Israel terhadap perjanjian dan hukum-hukum Allah merupakan bukti keselarasan atau kesesuaian berkat-berkatnya kepada mereka. Sebaliknya, penghukuman atau kutuk dari Allah ada bukti penyimpangan ketaatan dan kesetiaan mereka. Di sini juga saya mau memberitahukan betapa pentingnya juga generasi baru Israel itu taat dan setia kepada hukum-hukum, perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Allah, sebab semua itu menyangkut eksistensi Israel sebagai umat Allah dan masa depan mereka. Dari kisah bangsa Israel ini, kita dapat lihat bagaimana Allah bekerja dengan rencananya. Karena itu, setelah Allah membuat perjanjian dengan Abraham, dia ingin rencananya segera terwujud, dan pembebasan dari perbudakan di tanah Mesir, tuntutan dan pemeliharaan Allah dalam perjalanan di padang gurun sampai di perbatasan tanah perjanjian di dataran Moab. Ini dapat kita pahami sebagai langkah-langkah untuk mewujudkan rencana serta janji keselamatan Tuhan kepada seluruh bangsa, tidak hanya bangsa Israel. Hal ini juga tertuju kepada teruna-teruna. Dari sini kita, dari bangsa Israel, kita belajar bahwa dari kisah bangsa Israel ini, Tuhan menunjukkan bahwa, memberitahukan ke kita bahwa kita tidak perlu takut akan hari esok, karena Tuhan yang memegang kendali kita. Bahkan di kesulitan kita, di tengah beban yang kita tanggung, di situ Tuhan mau membentuk kita, Tuhan mau menjadikan kita sebagai anak-anak yang dipulihkan. Esensi dan eksistensi teruna yang telah dipulihkan ini akan berdampak juga kepada, nggak hanya kepada diri kita sendiri, tapi kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kalau teman-teman masih ada yang merasa belum mendapatkan pemulihan atau masih dalam tahap kayak aku masih gini-gini aja, ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama mau mendekatkan diri, membangun relasi kembali dengan Tuhan, untuk kita sebagai generasi-generasi penerus gereja, untuk kita mau mempersiapkan masa depan kita, untuk kita mau berjalan bersama-sama beriringan dengan Tuhan Yesus. Kakak seperti ini sebenarnya, manusia yang dipulihkan ini juga satu teguran dan pembelajaran sendiri sama kakak waktu kemarin sama pendeta Ishak, juga sempat bertanya-tanya juga sama kakak-kakak dan sharing-sharing, karena jujur umur kakak juga masih di usia muda ya. Nah, kadang masih bertanya gitu, masih dipulihkan tuh seperti apa, aku bener-bener udah dipulihkan belum? Mungkin banyak komitmen kita yang kepada Tuhan yang sampai saat ini komitmen kita belum kita jalani, atau kita udah berjanji kita nggak akan mengulang dosa ini lagi, tapi dosa itu terus berulang. Tapi kita jangan bosan-bosan, jangan merasa kita nggak layak di hadapan Tuhan. Mari kita bangun relasi kita kembali sama Tuhan. Siapapun yang datang sama Tuhan tuh pasti welcome kok. Tuhan nggak akan menghalang, karena kita selalu lupa dengan komitmen kita, selalu bilang Tuhan aku nggak akan ulang lagi, ternyata masih terulang. Tuhan masih buka tangannya untuk merangkul kita kembali. Jangan merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar, aku dan kamu, kita sama-sama sharing bagaimana pengalaman-pengalaman kita dalam pemulihan, bagaimana perjalanan atau kesulitan hidup yang kita jalanin itu sebagai penguatan dari firman kita. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata kemuliaan surga, mengucap syukur ya Bapa atas segala kasih dan penyertaan ya Bapa, hingga firman ini dapat terucap ya Bapa. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat ya Bapa. Adik-adik dan kakak-kakak, sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan biarlah ini menjadi dupa yang harum bagi rumah Tuhan. Seperti tertulis pada Amsal 3 ayat 9-10 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu
akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan-Mu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan dapat diberikan ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1260098043358 atas nama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPB Fata. Dan juga bisa melalui Bank BCA dengan nomor rekening 0700240134 atas nama GPB Fata. Sambil kita memberi persembahan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Tuhan Yesus, tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik dan kakak layan, kita baru saja memberikan persembahan. Mari kita naikkan doa persembahan untuk mengiring persembahan kita kepada Tuhan. Dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan bangunkan kami di pagi hari dengan keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan jaga kami bersama dengan keluarga kami. Ya Bapa, pada hari ini kami boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami ya Bapa untuk segala berkat yang boleh kami terima dalam nama-Mu. Terimalah persembahan kami ya Bapa, biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum untuk rumah-Mu ya Tuhan Yesus, dan untuk memuliakan Engkau ya Bapa, berguna bagi sekitar, bagi lingkungan gereja dan yang lain-lain. Terima kasih. Ialah Bapa yang bertata dalam surga, puji dan syukur kami berikan kepadamu karena pada hari ini Engkau telah mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah teruna secara online ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati atas firman yang telah kami dengar, agar dapat kami gunakan, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ya Tuhan, penyertaan-Mu atas adik-adik teruna, kiranya mereka mau tetap beribadah walaupun secara online ini ya Tuhan. Tumbuhkanlah semangat mereka untuk beribadah dan berpegang teguh kepadamu saja ya Tuhan. Berkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pendidikan yang mereka tempuh ya Tuhan. Kiranya hanya Engkau saja yang memberkati, agar mereka dapat meraih cita-cita yang mereka inginkan ya Tuhan. Berikanlah kesehatan buat adik-adik teruna, kakak layan, dan para orang tua dari adik teruna dan kakak-kakak layan. Kiranya Kau berikan kami kesehatan di kala pandemi ini ya Tuhan. Kau jauhkan kami dari segala macam penyakit, karena kami yakin apapun obat yang kami minum, kami hanya percaya kesembuhan itu hanya datang daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Kiranya Kau mau menyertai mereka selalu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program PT. Kiranya walaupun di tengah pandemi seperti ini, PT dapat tetap berkarya, sehingga kami dapat terus membuat adik-adik teruna tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GPB Fata. Kiranya apapun permasalahan yang ada di kala pandemi ini, Kau berkati, Engkau sertai ya Tuhan gereja-Mu ini, agar gereja-Mu ini GPB Fata tetap menjadi terang untuk kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara ini serta pemimpin-pemimpin negara ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau membantu mereka
dalam menangani kasus corona ini ya Tuhan, dan juga untuk para dokter dan tenaga medis yang berjuang di lini depan. Kiranya Kau berkati, Kau berikan mereka kesehatan untuk mereka dan keluarganya ya Tuhan. Saya juga berdoa untuk janda duda dan yatim piatu. Saya mohon, walaupun mereka mungkin terasing dan sendirian ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu saja yang dapat memberkati mereka, sehingga mereka merasa memiliki sesuatu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Doa yang kurang sempurna ini akan kami satukan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kakak dan adik-adik, mari kita naikkan pujian kembali dari PKJ 239, Perubahan Besar di Kehidupanku. Mari kita bernyanyi. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang jelas sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Baik adik-adik dan kakak-kakak, kita sudah berada di ujung ibadah pada minggu siang hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami selalu mengucap syukur. Terimalah selalu ucapan syukur kami ya Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami. Pada hari ini ya Bapa, kami boleh melaksanakan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan buat semua berjalan dengan lancar. Biarlah apa yang menjadi firman pada hari ini ya Tuhan Yesus bisa kami simpan dalam pikiran kami simpan dalam hati kami, dan ketika kami boleh keluar dari tempat ini ya Tuhan Yesus, kami boleh menyatakan kasih Tuhan. Apa yang menjadi firman boleh kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus.
Terimalah ungkapan syukur kami selalu ya Bapa, jaga selalu kami semua ya Bapa, seperti Tuhan menjaga burung-burung di langit. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih.